Alkitab tidak ketinggalan zaman. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 18. Alkitab menghadapi berbagai serangan dari berbagai penjuru akhir-akhir ini. Kita tahu bahwa serangan ini dikerjakan oleh roh antikristus yang sudah ada di dalam dunia. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 3. Roh antikristus menyebabkan dan mendorong banyak pribadi dan organisasi untuk menggambarkan Alkitab sebagai tidak bisa dipercaya dan tidak dapat diandalkan. Itulah roh yang mendorong mereka menerbitkan buku dan mempromosikan film yang berupaya untuk menggoyahkan iman akan Alkitab. 2 Yohanes 1 ayat 7 berkata, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Beberapa dari orang-orang ini secara mengejutkan mengaku sebagai anak Kristen. Namun ingat dari kitab Ayub, anak-anak Allah yang mengacu pada malaikat menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayub 1 ayat 6. Ini masih terjadi hari-hari ini. Ketika anak-anak Allah berkumpul menghadap Tuhan di gereja dan persekutuan, engkau akan mendapati ada juga yang bukan dari Tuhan. Orang-orang ini membuka diri untuk dimanfaatkan setan, menyerang firman Tuhan, agar orang lain kehilangan iman terhadap firman Tuhan. Namun rancangan ini akan gagal ketika umat Allah berdoa dan mengajarkan kebenaran. Jangan memberi perhatian bagi orang-orang yang menganggap Alkitab sudah ketinggalan zaman dan sudah waktunya dibuang. Alkitab masih relevan hari ini seperti setiap masa dalam sejarah. Itulah dokumen kebenaran Allah yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Jangan sampai imanmu dapat digoyahkan. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur atas kuasa firman-Mu yang secara konsisten dapat diandalkan, teguh dan dapat dipercaya senantiasa bagi seluruh usia dan masa. Atas kapasitas dan kemampuan firman untuk membawaku mengatasi segala situasi dalam hidup dengan berkemenangan. Aku pelaku firman-Mu. Aku diubahkan dalam realitas kemuliaan yang dapat kusaksikan, gambaran dan visi kemuliaan, keberhasilan dan keunggulan. Dalam nama Yesus. Amin.